Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga NTB yang kami hormati. Mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat, kami akan menyampaikan update tentang pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Kami mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan apa yang paling banyak masuk ke Provincial Call Center yang ada di Dinas Kesehatan dari masyarakat. Hari ini pertanyaan yang paling banyak masuk adalah tentang perjalanan. Dengan dibukanya bandara, maka banyak orang sudah merencanakan melakukan perjalanan. Tetapi tentunya perjalanan di era pandemi berbeda dengan perjalanan di masa-masa biasa. Banyak yang menanyakan, apa syarat melakukan perjalanan? Pertama, apabila Bapak Ibu akan melakukan perjalanan keluar daerah, keluar dari NTB, maka Bapak Ibu harus melihat persyaratan yang diberikan oleh daerah tujuan. Karena walaupun sudah ada surat edaran Menteri Perhubungan, tetapi banyak daerah tetap menetapkan persyaratan yang berbeda. Contoh, kalau kita akan ke Bali, maka lewat udara, Bapak Ibu harus melaksanakan swab. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak diizinkan berangkat karena dianggap persyaratan itu belum selesai. Kalau lewat darat atau laut, rata-rata permintaannya sama, yaitu rapid test. Jadi, sebelum melakukan perjalanan, silahkan melaksanakan pemeriksaan rapid test di fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan rapid test. Ada catatan penting dari pelaksanaan rapid test ini. Pertama, kalau Bapak Ibu mendapatkan hasil yang reaktif, jangan diteruskan perjalanan Bapak Ibu. Karena surat keterangan reaktif berarti Bapak Ibu harus menjalani karantina. Tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Walaupun Bapak Ibu bukan penduduk Nusa Tenggara Barat, tapi dalam pemeriksaan rapid test ditemukan hasil reaktif, maka Bapak Ibu akan dicegah oleh aparat bandara maupun pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini kami merawat 2 pelaku perjalanan di Pusat Karantina Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena yang bersangkutan reaktif dalam pemeriksaan rapid test. Tidak ada jalan bagi Bapak Ibu untuk meneruskan perjalanan. Karena itu, kalau Bapak Ibu penduduk Nusa Tenggara Barat akan berpergian dan hasil pemeriksaan tesnya adalah reaktif, segera melaporkan diri ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat untuk menyampaikan bahwa saya adalah pelaku perjalanan yang reaktif hasil pemeriksaannya. Maka Bapak Ibu akan difasilitasi untuk melaksanakan karantina secara terpadu di tempat karantina yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ada pertanyaan, apakah kalau saya membawa bayi itu aman dalam perjalanan? Bapak Ibu yang kami hormati, kami telah memutuskan memperketat persyaratan untuk balita, ibu hamil, dan lansia dalam melakukan perjalanan. Kami akan menilai, bila perjalanan itu tidak dianggap terlalu penting, maka kami tidak akan memberikan surat keterangan kesehatan kepada balita lansia untuk melakukan perjalanan.
tentang perjalanan di era digital ini, kami mempermudah para pelaku perjalanan, yaitu melalui Electronic High Alert Card, yaitu kartu kewaspadaan pelaku perjalanan. Selama ini, High Alert Card bagi pelaku perjalanan adalah berbentuk kartu yang berwarna kuning dan diisi oleh pelaku perjalanan saat akan berangkat atau saat tiba di tempat tujuan. Di era digital ini dipermudah dengan adanya Electronic High Alert Card Indonesia. Jadi, Bapak Ibu para pelaku perjalanan dapat melakukan browser melalui browser, mendownload melalui browser Inahub atau kemkes.go.id, kartu Electronic High Alert Card atau Health Alert Card. Satu hari sebelum keberangkatan, Bapak Ibu dapat mendownload kartu Health Alert Card ini, kemudian melakukan pengisian 4 jam sebelum keberangkatan dari bandara dan pelabuhan asal. Pengisian data yang ada di kartu Health Alert Card atau Electronic Health Alert Card dilakukan mandiri oleh penumpang, dan setiap pengisian data akan diperiksa dan diverifikasi ulang oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan di bandara atau pelabuhan tujuan. Jadi selain surat keterangan bebas atau non-reaktif dari rapid test, maka Bapak Ibu berkewajiban mengisi Health Alert Card, baik yang sifatnya manual dalam bentuk kartu yang berwarna kuning, ataupun dalam bentuk elektronik yang bisa di-download, sekali lagi bisa di-download melalui browser INAHAC atau kemkes.go.id. Sehingga kita berharap keberadaan Electronic Health Alert Card ini dapat mempermudah para pelaku perjalanan dalam melengkapi syarat-syarat perjalanan yang harus dipunyai oleh mereka. Demikian beberapa informasi tentang perjalanan yang masih banyak mendapatkan pertanyaan, menjadi pertanyaan dari masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami sampaikan update kasus. Hari ini dari 3 laboratorium PCR, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Sains Teknopark Sumbawa, serta 2 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu di Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Manambai, telah diperiksa sejumlah 245 sampel. Dengan hasil 218 sampel negatif, 4 sampel adalah evaluasi pasien yang dirawat dan masih positif, dan terkonfirmasi positif baru adalah 22 sampel. Mereka berasal dari Kota Mataram 13 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Timur 3 orang, Lombok Tengah 1 orang, dan luar provinsi 3 orang. Sesuai dengan 1 juta penduduk, kita harus memeriksa 3.500 sampel swab orang, ya. Karena sampel ini bisa saja 1 orang diperiksa 2 atau 3 kali. Tetapi idealnya untuk kita dapat memetakan keberadaan kasus, hitung-hitungan epidemiologi dari COVID-19, 3.500 orang di swab per 1 juta penduduk. Inilah yang kita belum sampai. Kita lihat bahwa sampai sekarang kita baru memeriksa 9.000 sampel. Itu bukan orang, tapi sampel. Untuk 5 juta penduduk NTB, paling tidak kita butuh 18.000 orang yang diswab. Ini yang menjadi target kita ke depan untuk melaksanakan pemeriksaan
kepada orang-orang yang berisiko dan orang-orang yang rentan, sehingga lebih awal kita bisa tahu keadaan mereka positif atau negatif COVID-19. Tren kesembuhan yang positif masih berlanjut pada hari ini. Seperti juga hari-hari yang lalu, hari ini yang sembuh lebih tinggi daripada yang positif. Hari ini telah dinyatakan sembuh 31 orang pasien. Dari Mataram 4 orang, Lombok Barat 7 orang, Lombok Timur 8 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Utara 6 orang, Kabupaten Sumbawa 3 orang, dan 1 pelaku perjalanan dari luar provinsi juga dinyatakan sembuh. Sehingga total sampai hari ini, jumlah pasien kita yang sembuh adalah 610 orang atau 65,1%. Alhamdulillah bahwa sebagian besar pasien yang kita rawat sembuh dengan baik. Kami mengingatkan bagi yang sembuh, masih harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sebelum melakukan aktivitas kegiatan kembali. Karena masih ada sisa-sisa virus di dalam tubuh Anda yang harus dihabiskan sebelum Bapak, Ibu, para pasien aman beraktivitas kembali di luar. Berita duka hari ini datang dari kota Mataram. Telah meninggal dunia 2 orang pasien dan kebetulan keduanya berada di kelompok rentan, yaitu kelompok lansia. Kedua orang ini meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit dan telah dilaksanakan pemulasaraan jenazah sesuai protokol COVID-19. Dengan demikian, yang meninggal sampai hari ini adalah 36 orang atau 3,8% dari pasien yang positif. Dan pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat adalah sejumlah 291 orang. Mari kita lihat hasil tracing kontak gugus tugas COVID-19 tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Hari ini jumlah pelaku perjalanan tanpa gejala adalah 89 orang. Sehingga total sejak Februari ada 62.550 orang pelaku perjalanan tanpa gejala dan yang masih melakukan karantina mandiri adalah 1.563 atau 2,5%. Orang tanpa gejala yang berkontak dengan pasien konfirmasi positif bertambah 111 orang. Sehingga total menjadi 9.144 orang. Dan yang masih dalam pemantauan adalah 2.391 orang atau 26,1%. Jumlah orang dalam pemantauan bertambah 14, sehingga total menjadi 6.257 orang dan masih dalam pemantauan sejumlah 327 orang atau 5,2%. Sementara pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 36 orang. Total menjadi 1.647 orang dan yang masih dalam pengawasan di rumah sakit maupun di karantina terpadu sejumlah 521 orang atau 31,6%. Kami mengingatkan juga tentang keberadaan pusat-pusat penularan yang ada di kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Ada 6 kecamatan di kota Mataram yang tercatat sebagai epicentrum kasus COVID. 3 kecamatan di Lombok Barat, 3 kecamatan di Lombok Tengah, 3 kecamatan di Lombok Timur, 3 kecamatan di Lombok Utara, 2 kecamatan di Sumbawa, 2 kecamatan di Dompu, dan 3 kecamatan di Kabupaten Bima. Ini perlu menjadi perhatian para pelaku atau gugus tugas COVID-19.
Di lokasi epicentrum ini kita harus yakinkan bahwa tidak ada lagi penularan baru. Sehingga kasus positif bisa ditekan. Mulailah melihat kembali epicentrum ini. Tangani dengan serius sehingga proses-proses penularan dari sumber penularan atau pembawa yang terkadang tanpa gejala dapat kita tekan bersama-sama sehingga kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat bisa semakin sedikit. Bapak Ibu warga NTB yang saya cintai, kami tidak lelah-lelahnya mengingatkan Bapak Ibu dan seluruh warga NTB yang tercinta. Disiplin, mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun selama 20-30 detik. Apabila Bapak Ibu dalam perjalanan dapat menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak dengan lawan bicara, jauhi kerumunan dan keramaian untuk meminimalkan proses penularan COVID-19. Jaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, olahraga teratur. Kelola stres agar imunitas kita tetap terjaga dan tidak mudah tertular COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang menderita penyakit komorbid, darah tinggi, jantung, diabetes mellitus, ginjal, maupun penyakit-penyakit bawaan dan penyakit keganasan, tetap di rumah. Dan jagalah agar indikator kesehatan Bapak Ibu tetap berada dalam batas normal. Inilah salah satu pelindung Bapak Ibu untuk tidak tertular COVID-19. Dan jangan lupa, perilaku hidup bersih sehat harus selalu dilaksanakan. Tidak merokok di ruang-ruang terbuka, minum air yang layak minum, buang air besar di tempat yang seharusnya, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Stay safe, keep healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.